Nah, umat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kebaktian kita hari ini adalah kuasanya, kuasa Allah melebihi segalanya. Bagaimana tema ini bisa kita pahami? Maka saya mengajak kita untuk memberikan perhatian pada 3 bagian Alkitab yang tadi telah kita baca. Nah, untuk bagian pertama, saya mengajak kita untuk melihat kembali kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita bicara soal kebutuhan dalam kehidupan ini, tentu akan ada banyak kebutuhan yang kita bisa sebutkan, yang bisa kita daftarkan. Tapi saya ingin mengajak kita untuk menyadari, untuk mengenali bahwa dari sekian banyak kebutuhan dalam kehidupan kita, ada kebutuhan akan rasa aman dan rasa nyaman yang kita miliki. Betul nggak Bapak Ibu Saudara-saudari? Kita butuh ya rasa aman, rasa nyaman. Apa contohnya? Kalau kita dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan menantu, dengan saudara melakukan satu perjalanan wisata, kita tentu perlu memilih hotel di mana kita akan tinggal atau kendaraan yang akan kita manfaatkan untuk berangkat ke tempat wisata. Nah, apa yang menjadi pertimbangan kita untuk memilih sebuah tempat penginapan? Bukankah salah satunya, bahkan faktor yang cukup penting adalah sejauh mana hotel atau tempat penginapan itu bisa memberikan rasa nyaman, bisa memberikan rasa aman bagi kita. Kalau kita harus keluar malam-malam menikmati katakanlah suasana pemandangan daerah atau kota di mana kita sedang berwisata, kita berjalan kaki di pinggir jalan atau di pinggir pantai, kita akan merasa aman, nyaman. Nah, maka daerah atau tempat penginapan yang bisa memberikan rasa aman itulah yang akan kita pilih. Atau zaman sekarang di kota besar adalah hal biasa bagi kita berkendara dengan taksi atau ojek online. Nah, apa yang bisa kita jadikan pertimbangan? Bukankah ketika Bapak Ibu, saudara-saudari pernah memesan taksi online atau ojek online, maka kita akan pertimbangkan berapa bintang mobil atau pengendara yang membawa kita. Kalau bintangnya 5, rasanya lebih ya bereputasi karena orang banyak puas dengannya. Tapi kalau ya satu kali dapat kendaraan yang hanya bintang 4,5 Bapak Ibu, kira-kira akan dipilih nggak? Rasanya mungkin kita akan ragu, loh cuma 4,5, kayaknya kenapa ya banyak yang cancel, ataukah perilaku supirnya yang tidak oke, atau bagaimana? Rasanya kita akan merasa lebih aman kalau kita mendapatkan driver yang bintang 5. Nah, itulah contoh bagaimana dalam kehidupan ini kita butuh rasa aman dan nyaman. Lebih jauh Bapak Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, rasa aman dan rasa nyaman, kebutuhan akan kedua hal tadi ternyata juga muncul dalam kehidupan beriman, dalam kehidupan spiritual kita. Apa yang dimaksud? Misalkan, adalah hal yang wajar dan juga manusiawi. Di sebuah gereja dengan beberapa pendeta jemaat, maka respon berbeda dari umat terhadap pendetanya bisa beragam. Ada yang barangkali umat yang lebih merasa nyaman, lebih nyaman ketika menjalani konseling dengan pendeta A. Mengapa begitu? Karena pendeta ini mau mendengarkan, punya empati, sabar, dan juga nasihat-nasihatnya mengena bagi kita. Dan pula pendeta A juga tidak pernah menjadikan kasus pastoral sebagai contoh ilustrasi khotbah, sehingga umat nyaman dengan pendeta yang demikian. Nah, kedekatan seperti itu lantas di waktu yang berbeda, ketika umat mengalami pergumulan yang berbeda, lantas mencari pendeta A ini, meminta nasihat dari pendeta A tersebut. Kurang pas atau menjadikan pendeta B, pendeta C sebagai prioritas kedua ketiga karena sudah cocok dengan pendeta A ini. Nah, di sisi lain dalam diri sang pendeta, ketika seorang pendeta begitu dicari, begitu dibutuhkan oleh umat, bisa muncul dalam dirinya godaan untuk menjadi seorang pribadi yang tinggi hati, yang merasa wah ternyata apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan bermanfaat ya untuk orang-orang ini. Sehingga dia mulai muncul godaan dalam dirinya untuk merasa diri hebat, untuk merasa dirinya luar biasa, sangat dicari oleh umat, dibutuhkan nasihat-nasihatnya. Karena itu dia berusaha untuk memperluas pengaruh di antara umat, untuk meyakinkan umat bahwa dirinya dibutuhkan oleh jemaat. Kalau nggak ada pendeta itu, gereja nggak bisa apa-apa, dan seterusnya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi yang seperti itu, lantas apa yang bisa terjadi? Yang bisa terjadi adalah baik umat maupun pendeta yang seperti itu bisa kehilangan fokus.
Kalau semula umat berfokus kepada Tuhan, kepada Allah yang berkuasa, tapi karena umat membutuhkan rasa aman dan nyaman tadi, yang dicari bukan lagi Tuhan, tapi sosok manusia, orang-orang tertentu. Berfokus kepada mereka yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman. Dan mungkin juga sosok itu adalah pendeta yang disebutkan tadi. Nah, hari ini ketika tema kebaktian kita bicara tentang kuasanya, kuasa Allah melebihi segalanya, maka lewat tema ini kita hendak diingatkan agar orientasi kita, fokus kita seharusnya adalah kepada Tuhan. Bukan kepada sesuatu, bukan kepada seseorang yang notabene bukan Tuhan. Nah, tentang hal ini mari kita lihat apa yang dikatakan dalam bacaan pertama kitab Ulangan tadi. Nah, dalam kitab Ulangan kita bisa mendapatkan pesan bahwa Allah melalui Musa menyampaikan pesan kepada bangsa Israel bahwa di antara bangsa Israel, di antara umat Tuhan akan ada orang-orang yang Tuhan bangkitkan sebagai nabi. Seorang nabi punya tugas menyampaikan firman Tuhan, bernubuat, menyampaikan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan sampaikan kepada umat untuk diteruskan, untuk disampaikan. Dan bagi umat yang mendengarkan pesan nabi adalah wajib untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi. Sehingga dalam bacaan kita dikatakan begini, kalau ada umat yang tidak mendengarkan perkataan nabi, maka ada sanksi yang bisa didapatkan oleh umat. Nah, sehingga pada titik ini seorang nabi akan menjadi pribadi yang berotoritas, punya wibawa dalam kehidupan umat. Karena apa yang dikatakan nabi didengar, diperhatikan oleh umat. Nah, di titik inilah seperti yang tadi telah disampaikan dalam contoh seorang pendeta, seorang nabi bisa kehilangan fokus, bisa kehilangan arah. Sumber pemberitaannya bukan lagi pada apa yang Allah katakan kepadanya, tapi justru apa yang kira-kira umat butuh dengar, apa yang kira-kira bisa menyenangkan umat, sehingga perhatian umat bisa tertuju kepadanya, dan seterusnya. Itulah sebabnya pada ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan kepadanya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati, dikatakan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya merenungkan bagian ini, maka ini menjadi cermin juga bagi saya sebagai seorang pendeta. Apakah pelayanan yang saya kerjakan benar-benar sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki? Atau justru saya melakukan apa yang saya ingini, apa yang saya butuhkan, rasa nyaman, ataupun juga pengaruh, perhatian dari umat, sehingga mengabaikan apa yang menjadi kebenaran Tuhan? Apakah pelayanan yang saya lakukan benar-benar membawa umat percaya kepada Allah? Ataukah justru umat lebih terpaku, lebih mencari pada sosok pribadi manusia saya? Nah, firman Tuhan dalam bacaan pertama ini mengajarkan kepada saya dan juga nanti kepada kita, agar fokus pelayanan saya sebagai seorang pendeta adalah untuk menolong umat, untuk bertemu dengan Tuhan, untuk sungguh percaya kepada Tuhan, bukan kepada pribadi manusianya. Di sisi lain, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, adalah penting untuk memberi ruang pada sikap kritis yang tepat. Apa maksudnya? Bahwa favoritisme pada pendeta atau pelayan Tuhan tertentu bisa mengecoh, bisa mengalihkan fokus kita dari yang seharusnya kepada Tuhan kepada figur-figur tertentu. Nah, lantas bagaimana kita bisa memiliki daya kritis tadi? Sederhana saja. Yesus Kristus dalam karya pelayanannya pernah menyampaikan pesan kepada para murid. Kalau kita ingin mengenali sebuah pohon, maka kenalilah buahnya. Apakah buahnya itu manis atau buahnya itu masam? Maka pun begitu, kalau kita mau menjaga jarak agar jangan sampai kita terkecoh, harusnya kepada Tuhan malah kepada figur manusianya, uji apakah buah-buah dari pelayan-pelayan Tuhan itu betul-betul menghasilkan dampak positif, betul-betul membangun, betul-betul mengarahkan kita kepada Tuhan. Sehingga tema kuasanya melebihi segalanya mengajarkan kepada kita agar fokus kehidupan kita tetaplah harus kepada Tuhan. Nah, yang kedua, dari bacaan surat 1 Korintus, kita belajar hal yang lebih lanjut. Bahwa ketika tema kita bicara soal kuasanya, kuasa Allah melebihi segalanya, maka kepercayaan kita pada kuasa Allah
kepercayaan kita pada pekerjaan-pekerjaan Allah tidak lantas mengabaikan kita sebagai orang-orang percaya, mengabaikan etika, ataupun juga perilaku kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mengapa pesannya demikian? Mari kita lihat apa yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 8 tadi. Bacaan ini mengisahkan tentang kehidupan masyarakat di kota Korintus. Sebagian dari masyarakat sudah menjadi Kristen, sebagian besar lainnya belum. Masyarakat kota Korintus adalah masyarakat yang percaya kepada dewa-dewi atau yang disebut juga berhala. Sehingga sebagai bagian dari ritual ibadah mereka adalah wajar mereka mempersembahkan daging hewan-hewan tertentu disembayangin kepada berhala. Nah, barangkali situasi itu mirip dengan kebiasaan tradisi masyarakat Tionghoa tertentu yang suka meletakkan buah-buahan di meja sembahyang, ataupun juga ada juga yang meletakkan buah-buahan di kuburan begitu ya. Apalagi menjelang Imlek tidak lama lagi hal-hal seperti itu mungkin saja kita bisa lihat di sekitar kita. Nah, bagi orang Kristen Korintus yang sudah percaya kepada Allah, dan mereka orang-orang Kristen ini tidak lagi terikat pada dewa-dewi atau berhala, maka tidak menjadi soal, tidak menjadi masalah kalau mereka makan daging, sekalipun daging itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan bahwa di sekitar mereka masih ada orang-orang Korintus yang percaya kepada berhala dan menjadi kaget ketika melihat ada orang-orang Kristen Korintus yang memakan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Sehingga orang-orang Korintus ini akan memprotes dan juga akan tergoncang oleh karena kok orang Kristen tidak menghormati kami dan sebagainya. Nah, karena itu Paulus menasihati jemaat di kota Korintus agar mereka tidak menjadi batu sandungan. Ayat 13 berkata, "Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku." Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keyakinan kita bahwa Allah itu berkuasa, bahwa Allah yang berkuasa itu juga memberikan kebebasan kepada kita, tidak lantas membuat orang-orang Kristen mengabaikan etika. Kata etika ini rasanya menjadi viral ya bagi kita sebulan terakhir ini, karena pada masa debat capres-cawapres para kontestan berwacana terkait dengan etika salah satunya. Nah, karena itu tidak ada salahnya kalau kita sejenak memahami apa sih yang dimaksud dengan etika, sebab memang dibicarakan dalam bacaan kedua kita. Nah, umat yang dikasihi Tuhan, etika bicara tentang apa yang pantas dan juga apa yang tidak pantas. Tidak pantas berarti dikatakan tidak beretika. Apa yang layak, tidak layak. Apa yang sopan, tidak sopan. Apa yang tepat, tidak tepat. Etika bukanlah hukum, sebab hukum bicara soal apa yang boleh, tidak boleh. Ada aturannya. Oh, ini boleh, itu nggak boleh. Nah, karena etika bukanlah hukum, maka sebenarnya dalam kajian-kajian sosial, derajat etika adanya lebih di atas hukum. Hukum itu di bawah, etika itu lebih luhur. Hukum bicara soal apa yang menjadi aturan main. Ini boleh, itu nggak boleh. Kalau yang nggak boleh dilanggar, maka akan ada hukuman, akan ada sanksi. Sehingga orang wajib mentaati hukum. Dan kalau tidak ditaati, ada sanksi yang bisa muncul. Sehingga orang mentaati hukum salah satunya dikarenakan takut terkena hukuman. Nah, sementara etika, mengapa dikatakan lebih tinggi, lebih luhur daripada hukum? Sebab etika lahir dari adanya kesadaran. Kesadaran tentang apa yang baik, tentang apa yang luhur, tentang apa yang mulia, tentang apa yang bernilai. Karena itu perlu dijaga, dibela. Nah, dalam bacaan kedua, etika Kristen yang muncul adalah bahwa kebebasan yang orang-orang Kristen miliki jangan sampai dilakukan begitu rupa kita merasa bebas mengerjakan apa yang kita anggap baik, tapi kemudian menjadi batu sandungan karena ada orang-orang yang belum percaya, ada orang-orang yang masih lemah, belum berpengetahuan dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, dalam kesadaran kita pun juga perlu memperhatikan apa yang patut, apa yang tidak patut tadi. Sehingga apa? Orang-orang Kristen dimanapun kita berada, sungguh menjadi orang-orang yang membawa damai, orang-orang yang memberkati
Kenapa? Karena perilakunya adalah perilaku yang beretika, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, yang ketiga, ketika kita bicara soal tema kuasa Allah melebihi segalanya, maka kita akan memperhatikan apa yang dikatakan dalam bacaan Injil. Dalam bacaan Injil, kita belajar bahwa kuasa Allah sebagaimana yang ditunjukkan oleh pribadi Yesus juga berlaku untuk dimensi spiritual. Nah, jemaat yang terkasih, dikisahkan tentang pelayanan Yesus di Kapernaum. Ia masuk dalam sebuah rumah ibadat untuk mengajar, dan dikatakan bagaimana umat Yahudi pada waktu itu terpukau dengan pengajaran Yesus. Sebab pengajaran Tuhan Yesus penuh kuasa, tidak seperti orang-orang Yahudi atau ahli-ahli Taurat kebanyakan. Ada wibawa, ada kuasa di balik pengajaran Tuhan Yesus. Nah, ternyata di saat umat sedang antusias mendengarkan pengajaran Yesus, dikisahkan ada seseorang yang hadir di rumah ibadat yang dikatakan kerasukan roh jahat. Nah, perhatikan lokasi kejadian cerita ini. Orang yang dirasuk oleh roh jahat itu adanya bukan di luar rumah ibadat, enggak, justru di dalam rumah ibadat. Apa artinya? Bahwa ternyata rumah ibadat seperti gereja, katakanlah, tidak menjamin orang-orang yang beribadah kepada Allah bebas dari gangguan roh-roh jahat. Dengan kata lain, roh jahat juga bisa beroperasi di dalam rumah ibadat. Apalagi si jahat tidak suka kalau umat Allah dekat-dekat dengan Allah, menjadi saleh, menjadi bergantung kepada Tuhan. Dan tempat untuk umat mendekatkan diri kepada Tuhan bukankah salah satunya adalah di rumah ibadat, di gereja. Nah, karena itu jangan sekali-kali kita sombong atau jumawa. Hanya karena kita rajin ke gereja, hanya karena kita rajin baca Alkitab, kita merasa roh jahat nggak akan ganggu saya. Orang yang kerasukan roh jahat dalam bacaan kita dikatakan dia ada di dalam rumah ibadat. Nah, yang menarik adalah apa yang dikatakan oleh orang yang kerasukan itu. Orang yang dirasuk itu mengatakan begini, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Nah, mengapa kata-kata orang yang kerasukan ini dikatakan menarik? Sebab bukankah kita melihat bahwa ternyata roh jahat yang merasuk tubuh orang itu ternyata punya pengetahuan tentang siapa Yesus. Ternyata dia pun juga tahu tentang karya Allah yang sedang dikerjakan oleh pribadi Yesus. Mungkin kita bertanya, loh kok bisa ya roh jahat itu punya pengetahuan tentang karya Allah? Nah, tentang hal ini jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka sejenak kitab Kolose, pasal pertama ayat yang ke-16. Kitab Kolose pasal pertama ayat yang ke-16. Apa yang dikatakan di sana? Firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat 16 dikatakan begini. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bacaan Kolose ini bicara soal penciptaan, dan dikatakan yang diciptakan oleh Allah ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Kita akan bicara hal ini tentang dalam kaitan dengan bacaan Injil tadi. Jadi kurang lebih ada dua jenis makhluk. Yang pertama adalah makhluk berwujud, kelihatan, manusia contohnya. Kita manusia punya dua dimensi, dimensi jasmani, tubuh fisik ini, tapi ada juga dimensi rohani, ada dimensi akal di dalamnya, ada dimensi intelektual di dalamnya. Sehingga kita bisa berpikir, kita bisa berkehendak, kita bisa menyadari bahwa ada Allah yang hadir bersama kita, dan seterusnya. Itulah makhluk yang pertama, makhluk yang kelihatan, berwujud. Tapi ternyata Allah pun menciptakan makhluk yang tidak kelihatan, makhluk yang sifatnya rohani. Mereka tidak berwujud, tidak bertubuh, tidak punya jasmani, tapi karena mereka adalah makhluk rohani, maka mereka punya kecerdasan, mereka bisa punya pengetahuan. Nah, itulah sebabnya mengapa dikatakan roh jahat tadi tahu siapa Yesus yang kudus dari Allah dikatakan. Bahkan dalam bacaan-bacaan Injil yang lain, kita pun juga menemukan bahwa roh jahat itu juga punya kuasa. Nah, dalam bacaan Injil dikisahkan bahwa Yesus menghardik roh jahat itu. Sehingga roh jahat itu keluar dari yang kerasukan, dan bukankah pada bagian ini apa yang dikatakan dalam kata pembuka tadi, bahwa kepada Yesus telah diserahkan kuasa
di bumi, di atas bumi, di bawah bumi, menjadi nyata bahwa roh jahat itu ternyata takluk pada kuasa Allah dalam Yesus Kristus. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, bagaimana dengan orang Kristen? Apakah saya bisa terhindar dari kerasukan roh jahat? Apakah saya bisa mengalahkan kuasa roh jahat? Nah, kira-kira bagaimana jawaban terhadap pertanyaan ini? Nah, saya mengajak kita untuk membuka bagian Alkitab yang terakhir, 1 Yohanes 4 ayat 4b. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Firman Tuhan, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat b dikatakan begini. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mungkin di antara kita bertanya tadi ya, loh kalau orang yang datang di rumah ibadat bisa kerasukan roh jahat, bagaimana dengan kita orang-orang Kristen? Kita percaya bahwa ketika Yesus telah naik ke sorga, bukankah pada hari Pentakosta, Roh Kudus Allah yang berdiam di dalam kita dicurahkan, dinyatakan, disampaikan, dan diberikan kepada orang-orang percaya. Tidak ada orang yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan oleh karena Roh Kudus. Artinya apa? Kalau kita bisa percaya Yesus adalah Tuhan, maka itu adalah karena Roh Kudus yang ada pada kita, yang menggerakkan kita untuk tiba pada pengakuan tersebut. Artinya apa? Bagi orang-orang Kristen ada Allah yang berdiam dalam diri kita, yang kita kenal dengan sebutan Roh Kudus. Lagi pula firman Tuhan bagian yang lain mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Artinya ada roh Allah yang berdiam dalam tubuh kita. Dan surat 1 Yohanes tadi mengatakan bahwa roh yang berdiam dalam diri kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Nah, karena itu kita semakin sadar, kita semakin meyakini bahwa kuasa Allah melebihi segala-galanya. Nah, karena itu kalaupun dalam kehidupan ini kita sedang menghadapi aneka macam pergumulan, entah sakit penyakit, entah pergumulan relasi dengan keluarga, dengan pasangan, dengan banyak pihak, maka jangan lupakan pertolongan Tuhan. Tetap andalkan kuasa pertolongan Tuhan untuk menolong kita, untuk menuntun kita. Sehingga dalam kehidupan ini kita tidak salah memilih, tidak salah melangkah. Di bawah tema kuasanya melebihi segalanya, ingatlah 3 hal tadi. Yang pertama adalah bahwa kita diajak untuk mawas diri, agar kita betul-betul bergantung hanya kepada Tuhan. Jangan sampai ada hal lain, entah sesuatu atau seseorang, yang menggeser fokus kita dari yang harusnya Tuhan kepada yang bukan Tuhan. Yang kedua, kita diingatkan bahwa ketika kita meyakini tentang kuasa Allah, jangan lantas kita gegabah merasa bisa berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang kita ingini. Perilaku kita jangan sampai menjadi batu sandungan bagi orang lain. Keberpihakan kita pada kuasa Allah tidak lantas mengabaikan etika. Apa yang luhur, apa yang mulia, sebagaimana yang diajarkan oleh Alkitab, kiranya dapat tetap kita jaga, kita pegang. Dan yang ketiga, firman Tuhan pun juga menegaskan bahwa kuasa Allah juga meliputi dimensi spiritual. Dan ada roh Allah yang berdiam dalam diri kita, yang menolong kita untuk menghadapi godaan ataupun juga pencobaan dari si jahat. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bertekun dan percaya pada kuasa Allah yang melebihi segalanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat hening.